papaku seorang Kristen dari lahir dan mamaku seorang Buddhis. Buddhis itu kan ke wihara, ke kelenteng, pegang dupa, hiyo, sujud, dan segala macam. Semua orang di sekolah itu tahu bahwa aku lahir dari keluarga Kristen tapi aku Buddha. Layaknya sekolah Kristen pasti ada ibadah dong setiap hari Jumat. Mereka sering ngajakin aku ibadah tapi aku punya 1001 cara untuk kabur. Sampai satu titik di mana di kelas 2 aku bawa motor, aku kecelakaan. Ketika udah tahu aku kena syaraf kejepit, aku bertanya-tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa aku sih? Bulan yang pertama adalah fase di mana aku marah sama Tuhan. Papa aku, yang seumur-umur aku gak pernah dengar papa aku nangis, papa aku nyebut nama Tuhan. Begitupun mama aku, yang tadinya mama aku gak pernah nyebut-nyebut nama Tuhan, jadi mama nyebut nama Tuhan di situ. Aku dengar papa mama aku nangis aja, nyebut nama Tuhan, aku kayak ngapain sih harus nyebut nama Tuhan gitu. Hai, Shalom. Nama aku Sentia. Orang-orang sering manggil aku Sen aja. Gak pakai aja, Sen aja. Gak pakai aja, Sen. Aku berusia 26 tahun dan aku sedang ada dalam masa studi S2 di salah satu universitas di Jakarta. Aku juga berprofesi sebagai guru. Aku lahir dari keluarga yang sederhana, dari kedua orang tuaku yang hebat. Papaku seorang Kristen dari lahir dan mamaku seorang Buddhis. Dan ini ceritaku. Jadi aku dibesarkan dari keluarga yang notabene Buddhis ya. Jadi dari kecil, dari pitik gitu, sampai sekarang dewasa, dari umur 17 tahun mungkin ya, 17 atau 16 tahun, aku dibesarkan dari keluarga yang Buddhis. Ya dengan kriteria yang kalian tahu, Buddhis itu kan ke wihara, ke kelenteng, pegang dupa, hiyo, sujud, dan segala macam. Aku dibesarkan dengan notabene keluarga yang seperti itu. Dari kecil, aku didoktrin bahwa ya agamaku Buddha. Walaupun notabene ini yang aku syukuri bahwa papaku seorang Kristen yang walaupun nikah sama mamaku tetap Kristen. Jadi waktu kecil aku sering banget dengerin papa nyanyi lagu Kristen, dengerin khotbah Kristen walaupun papa nggak ke gereja karena ngehargain iman mama. Dan setidaknya itu baru intro ya. Aku adalah salah satu anak dari kedua orang tuaku yang sangat ambisius. Aku super suka belajar, makanya aku sekarang sampai saat ini masih dalam masa studi. Benar-benar suka, dan aku seambisius itu. Sampai titik dimana aku ngerasa bahwa Tuhan nyentil aku. Aku memutuskan untuk, oke, Mam, Pa, kayaknya aku mau sekolah di luar deh. Sekolah di luar daerah berarti ya, bukan luar negeri. Doain kalau misalnya bisa luar negeri. Aku dari Bekasi, terus pindah ke Jakarta dengan notabene aku ninggalin semua teman-teman aku. Aku nggak punya teman sama sekali di Jakarta, sama sekali. Keluarga pun nggak ada. Aku pindah, aku masuk ke sekolah Kristen. Tapi sekolah Kristen bukan berarti aku langsung Kristen gitu. Dari Buddha, SMP, SD, SMP, Buddha, terus ke SMK yang Kristen, bukan berarti aku Kristen. Padahal waktu itu, waktu pendaftaran, aku ingat sekali papa aku nitipin ke guru agama, Pak, titip ya anak saya. Ya, aku tahu sih papaku di situ mengharapkan bahwa aku jadi Kristen juga. Aku sekolah selama 3 tahun di sekolah Kristen. Semua orang di sekolah itu tahu bahwa aku lahir dari keluarga Kristen tapi aku Buddha. Mereka sering banget ngajakin aku ibadah. Ya, layaknya sekolah Kristen pasti ada ibadah dong setiap hari Jumat. Mereka sering ngajakin aku ibadah tapi aku punya 1001 cara untuk kabur. Entah itu tidur di kelas, entah itu manjat jadi kelas aku tuh lucu. Jadi satu kelas sama satu kelas tuh bisa manjat gitu. Jadi cuman dibatasin sedikit. Jadi kalau misal gurunya di sini, aku bisa manjat buat ke sini. Dan begitu terus. Jadi aku punya 1001 cara untuk hilang. Sampai satu titik di mana di kelas 2 aku ngerasa bahwa aku sudah cukup umur 17 tahun untuk bisa bawa kendaraan dan mama papaku ya mengizinkan itu. Aku bawa motor dan satu hari
aku kecelakaan di daerah Season City. Kalau misalnya ada yang tahu, di Season City itu ada flyover yang menuju Season City, dan itu aku waktu itu bingung. Aku mau ke kiri atau mau ke kanan. Jadi aku karena bingung, di belakangku tuh ada mobil, aku nabrak pembatas jalan. Puji Tuhannya, orang yang di belakang aku, mobil itu berhenti. Jadi mereka itu turun dari mobil dan bantuin aku. Pas pulang nyampe rumah, aku cerita sama mama, dan pertolongan pertama, karena aku nggak ada luka luar berupa luka gitu, jadi pertolongan pertamanya adalah urut, karena ya orang Indonesia urut gitu. Ketika urut ya udah baik-baik aja, nggak ada masalah. Tapi ternyata masalahnya di 1 tahun kemudian. 1 tahun kemudian di hari Jumat sih, bulan Agustus, aku ingat. Emang dari pagi aku ngerasa kayak, mah kok nggak enak banget ya kaki. Itu aku udah ngerintih sih. Aku udah kayak mikir, apakah nggak usah sekolah ya saat itu. Dengan notabene aku ambisius pada saat itu, nggak mungkin aku nggak sekolah. Kalau misalnya buat anak-anak lain, kalau misalnya nggak sekolah tuh happy. Kalau aku tuh kayak rugi gitu. Apalagi aku waktu itu swasta. Jadi aku tuh selalu mikir bahwa kalau aku sehari nggak masuk tuh aku berarti 35.000 aku hilang. Aku cipe itu ya. Ya aku segitunya. Sampai titik dimana aku maksain sekolah. Aku maksain sekolah, pulang sekolah karena hari Jumat ya. Aku udah kabur ibadah hari Jumat. Terus aku pulang dengan keadaan makin sakit, makin perih gitu. Itu tuh benar-benar ngerasa kayak, kamu duduk, jangankan kursi ini digeser, tangan kamu dicolek saat itu, jangan tangan deh, badan kamu dicolek gini, itu kujur badan aku bisa kayak bergetar, kayak kena kesetrum. Aku nggak tahu kenapa, dan aku nggak tahu kondisi pastinya bagaimana sih secara kejepit kayak gitu. Cuma itu yang aku rasakan. Aku bisa seharian merintih. Jadi hari Jumat itu kan hari Jumat ya, Shan. Hari Jumat malamnya tuh mama papa bawa tukang urut ke rumah. Setelah diurut, itu aku semalaman nggak bisa tidur. Aku nangis. Kenapa nangis? Karena kasur, aku kan tidur sama adekku. Kasur, adekku bergeser sedikit aja aku nangis. Karena segitu sakitnya. Aku bangun, jadi aku kalau udah tiduran, ya udah tiduran. Aku bangun, itu benar-benar bisa 1 jam. Untuk dari bangun kayak gini, itu udah 1 jam. Kamu bayangin kalau misalnya aku harus ke kamar mandi. Itu keadaan yang gak pernah aku pikirin sih sebelumnya. Setelah aku ngerasa bahwa ini udah gak beres mah, mama papa aku akhirnya ngebawa aku ke rumah sakit terdekat saat itu. Dibutuhkan ronsen dari dokter syaraf waktu itu. Akhirnya butuh waktu kayaknya 3 hari deh kalau nggak salah untuk dapetin hasil ronsen itu dan ke dokter lagi. Jadi kamu bayangin 3 hari aku bertanya-tanya, 3 atau 2 hari hasil ronsen aku bertanya-tanya, Tuhan ini kenapa sih sakit terus. Pertolongan pertama yang orang tua aku bisa kasih adalah ya kasih pereda nyeri, kayak koyo-koyoan atau ya balsam-balsaman kayak gitu buat ngeredain nyeri. Tapi itu nihil. Itu sama sekali nggak berfungsi buatku. Karena yang sakit adalah syaraf gitu kan, bukan urat, bukan otot gitu kan. Itu nggak berfungsi sama sekali sama aku. Akhirnya sampai dijelasin sama dokter, ada beberapa faktor yang memang itu salah fatal. Faktor yang pertama adalah ketika aku jatuh di tahun lalu, aku malah diurut. Ketika ada segala sesuatu yang menurut aku nggak beres sama badan aku, nggak dicekin ke medis, tapi diurut. Terus ketiga, ya kebiasaan tidurku yang sebenarnya ini nggak boleh ditiru sih. Aku tidur tuh dalam keadaan yang sama. Bangun dan tidur itu dalam keadaan yang sama. Ketika udah tahu aku kena syaraf kejepit, aku bertanya-tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa aku sih? Itu kan suka jadi pertanyaan ya. Tuhan kenapa aku sih yang kena? Tuhan kok ini bisa terjadi di anak yang berusia 17 tahun. Bulan yang pertama adalah fase dimana aku marah sama Tuhan. Aku tetap ngelakuin pengobatan, aku tetap ngelakuin minum obat, tapi aku marah sama Tuhan. Aku sama sekali yang kayak denger papa mama aku nangis. Saat aku tidur aku denger papa mama aku nangis aja,
nyebut nama Tuhan, aku kayak ngapain sih harus nyebut nama Tuhan gitu. Aku sampai ada di titik itu, denger papa aku yang seumur-umur aku nggak pernah dengar papa aku nangis, papa aku nyebut nama Tuhan. Papa bilang gini, Tuhan, aku ada salah apa sampai yang dapet tuh anakku? Kalau misalnya boleh dilimpahkan, limpahkan aja ke aku. Papaku tuh nyebut-nyebut nama Tuhan tiap malam. Dan aku denger itu saat aku tidur. Begitupun mamaku. Yang tadinya mamaku nggak pernah nyebut-nyebut nama Tuhan, jadi mama nyebut nama Tuhan di situ. Aku marah. Aku ngerasa bahwa nggak adil di bulan pertama. Di bulan kedua, aku sudah ngerasa bahwa aku butuh namanya penerimaan. Aku menerima diriku, aku menerima keadaan, dan ini ajaibnya Tuhan. Di setiap hari Minggu tuh suka ada acara ibadah online pada saat itu 2014-2015 di RCTI. Aku nonton itu, dan ajaibnya papa selalu nonton itu sejak aku kecil. Jadi aku udah familiar tentang itu. Aku nonton itu dan pendetanya bilang bahwa kalau misalnya kamu mau percaya sama Tuhan Yesus, ikut berdoa bersama saya. Aku nggak mikir panjang sih saat itu, aku ikutin. Aku tutup mata, aku berdoa. Saat itu pendetanya bilang, taruh tangan kamu di dada kanan, dan aku ikutin. Jadi dia berdoa, yang sakit disembuhkan, yang punya beban dilepaskan, dan aku ikutin. Nah, mulai dari situ aku ngerasa bahwa Tuhan, kalau misalnya aku marah ke Tuhan, Tuhan nggak campur tangan. Ya udah, aku mau dengerin Tuhan mau bilang apa. Di bulan kedua aku bilang kayak gitu, Tuhan mau bilang apa? Aku mau denger. Akhirnya aku sering baca firman, aku sering scroll tentang ayat-ayat Alkitab, aku sering lihat renungan, aku sering nonton video-video tentang firman Tuhan saat itu. Akhirnya aku dikuatkan. Nah, ketika bulan ketiga aku ngerasa bahwa aku sudah bisa menerima Tuhan, aku banyak baca Alkitab dan aku banyak baca firman Tuhan. Akhirnya aku memutuskan untuk, Tuhan, aku percaya Tuhan. Tuhan kasih pemulihan cepet banget sih Anis ternyata. Sampai akhirnya aku bisa ke sekolah lagi. Walaupun dengan bantuan tongkat, aku bisa sekolah lagi. Sampai saat ujian praktek kelas 3, agama Kristen, itu ujiannya adalah pengakuan iman rasuli. Dan di situ ada guru aku, Ade, Dedi, itu 3 orang yang jadi saksi bahwa aku mengakui iman rasuliku di situ, dan aku ngerasa bahwa Tuhan peluk aku saat itu, dan aku nangis. Aku ngerasa bahwa saat itu aku resmi jadi Kristen. Walaupun pada akhirnya aku baptis tanggal 12 Februari 2017. 3 tahun artinya, 3 tahun setelah aku mendeklarasikan bahwa aku Kristen. Berjalannya waktu, aku makin sadar bahwa aku butuh pertumbuhan iman. Akhirnya aku ketemu sama NDC. Di saat COVID, di saat semua gereja online, akhirnya aku dapat bawa info NDC onsite nih, yuk. Ya, aku datang bertiga sama adekku. Beberapa kali ibadah ada hari core gitu kan, biasanya yang pada pakai baju core ya. Itu aku lihat bahwa keren banget ya, punya temen di gereja sebesar itu. Jadi aku ikut core saat itu. Aku inget sekali karena aku jadiin itu tanggal besar aku itu 4 Juni 2021. Core leader aku chat aku bahwa ngajak, Sen, aku dapat data kamu mau ikut core ya. Dan saat itu aku nggak pikir panjang, aku iyahin. Dan mulai saat itulah aku punya keluarga kedua, keluarga rohani. Tempat aku cerita, tempat aku berkeluh kesah. Dan ini lucu uniknya sih, aku pernah nangis 1 jam, itu mereka cuma dengerin dan mereka peluk. Aku ngerasa bahwa ketika aku dapet teman-teman core, aku punya orang-orang yang ketika aku sedih, entah aku cerita, entah aku nggak cerita, mereka share ayat-ayat Alkitab yang relate buat aku. Jadi mereka kayak udah jadi keluarga kedua yang kenal. Sisa nih kalau misalnya hilang kemana, pasti lagi kenapa nih, dikasih share. Dan aku bersyukur bahwa aku tidak dapatkan itu dimanapun di pergaulanku, tapi aku dapat di core. Dan aku ngerasa bahwa ketika aku di core, dulu aku ngerasa bahwa aku adalah baby.
baby keimanan yang nggak bertumbuh-tumbuh. Tapi di core aku ngerasa bahwa aku bisa bertumbuh dewasa. Mulai dari mana? Di core tuh aku disentil kali ya, bisa dibilang ya, disentil bahwa kalau kamu mau dewasa, pertumbuhan imannya, kamu harus menyenangkan hati Tuhan. Salah satu menyenangkan hati Tuhan adalah pelayanan. Jadi aku mulai pelayanan, aku disupport sama teman-teman, pelayanan mulai A, B, C, D, aku iyain aja karena aku punya pikiran bahwa Tuhan sudah baik sama aku. Kenapa aku tidak kasih hidup aku buat Tuhan? Jadi dari sekian panjang cerita aku tadi, mulai dari aku dipulihkan, keluargaku dipulihkan, dan sekarang satu keluargaku anyway Kristen semua loh. Jadi dari mama, papa, adik-adik semuanya Kristen. Ada satu kerinduan, memang aku berharap mamaku sih nanti akan baptis dan ikut KOR juga. Papaku juga ikut KOR nanti. Jadi adik-adik aku sekarang udah ikut KOR. Cici aku nanti mungkin mau ajak anaknya ikut sekolah minggu DNC, dan aku ngerasa bahwa hidupku dipulihkan, aku dikasih keluarga kedua secara rohani, dan aku berharap bahwa di NDC aku bisa semakin bertumbuh dan diperlengkapi supaya bisa jadi pelayan-pelayan Tuhan yang taat aja. Di saat-saat terjepit sekalipun, seharusnya kita nggak lari dari Tuhan, karena Tuhan nggak pernah jauh. Tuhan tetap di situ, nunggu kita balik dan nunggu kita bertumbuh. Ya puji Tuhannya, Tuhan tetap sayang sama aku apapun yang terjadi. Semarah apapun aku, Tuhan tetap mengasihi aku dan ngasih aku banyak orang-orang juga yang sayang sama aku. This is my story. What yours?